Hai, kembali lagi bersama aku Anay. Masih di Teman Manifestasi Channel yang paling kalian cintai, bersama coach yang paling kalian sayangi, yang paling kalian favoritkan, yang paling kalian cintai, yang paling kalian sudahlah apapun itu ya, yang terbaik tentunya ya. Amin ya. Masya Allah tabarakallah. Oke, aku mau bahas apa ya? Oh iya, ini juga banyak pertanyaan tentang robotic affirming ya gitu. Robotic affirming, kita itu berafirmasi secara terus-menerus seperti robot, itu robotik ya. Dan ini tuh populernya dari luar ya, tentu saja ya. Ini tuh dikembangkan, dipopulerkan oleh Semi Ingram ya. Aduh, seru banget tuh kalau misalnya teman-teman benar-benar senang tentang law of assumption misalkan kayak gitu ya. Tuh salah satu YouTubers yang bagus itu adalah Semi Ingram ya. Dia menjelaskan begitu mudahnya dengan kita melakukan law of assumption dan nggak terlalu banyak mungkin sama ya kayak aku ya, nggak terlalu banyak aturan karena you make your own rules ya, kamu yang bikin aturan itu sendiri ya. Jadi ngebeda ini gimana ya, kalau misalnya orang-orang law of assumption sama law of attraction ya, biasanya ya komunitasnya itu kalau misalnya law of attraction itu terlalu banyak rules ya. Kalau misalnya law of assumption ya simple, living in the end, apa yang lo mau ya udah lo berpikir seperti itu ya. Lo maunya apa, balikan, gue udah balikan, that's it gitu ya. Ya berarti apa yang harus diafirmasikan, dirobotikan ya, kamu berpikir bahwa kamu udah balikan, robotikin deh itu gitu ya. Entah itu 10 minute session beberapa kali dalam waktu sehari gitu ya, atau misalnya 1 hour session gitu ya. Ya nggak mesti harus kamu sambil meditate gitu, nggak usah ya. Mau kamu jalan kaki, mau misalnya kamu sambil nyuci piring, nyuci baju, sugan ya, apapun itu ya, ya mindlessly bahwa kamu udah dapetin yang kamu inginkan ya. Kalau bahasa klien aku tuh komat kamit gitu ya, yang selelet ya bukan komat kamit, memang kita mengarahkan pikiran kita seperti itu dan tidak harus memikirkan atau pusing-pusing masalah rasa, karena kan untuk orang law of assumption khususnya based on Neville teaching gitu ya, ya feeling is the secret gitu loh, karena secret yang lain tuh banyak ya, banyak banget gitu loh. Apalagi dasarnya kita berafirmasi kan aku udah sering kasih tahu ya, based on Quran, based on Bible, aku udah sering kasih tahu kenapa ini juga terwujud ya. Bisa di scroll kali kan, banyak ya penjelasannya teh gitu ya. Dasarnya kenapa kita berafirmasi, kenapa harus repetisi dan lain-lain. Khususnya buat teman-teman yang muslim kan tahu, cari di Quran ya, bahwa kalau misalnya kita berkalimat baik, kita kan berkalimat bukan di sini doang ya, di sini juga berkalimat. Makanya ini bisa palsu, ini nggak bisa palsu ya. Makanya kenapa Tuhan itu atau Allah itu tahu apa yang kamu rahasiakan dan yang kamu nyatakan ya. Jadi kalau misalnya ini nggak selaras ya, mana yang paling dominan dilihatnya itu. Makanya sesuai dengan tarikan kamu ya, sering berkalimat buruk akan terwujud, kalimat yang positif akan terwujud. Makanya energi mah nggak bisa dibohongi ya. Dan gimana cara merubahnya ya, doa adalah senjata orang yang beriman. Berdoanya gimana, mengarahkannya gimana, afirmasiinnya gimana, berkalimat-kalimatnya seperti apa, seperti itu. Nah makanya dasar dari mungkin ya, kalau aku sebagai spiritual teacher gitu ya, kalau misalnya kita dengan robotik itu kan bisa mengarahkan ya, lebih mengarahkan. Kayak kalau misalnya kamu orang yang males untuk nulis gitu ya, atau misalnya kak gak bisa visualisasi ya, atau kak subliminal kadang-kadang ngantuk gitu ya, kamu bisa mindlessly gitu loh, robotikin aja gitu, afirmasiin gitu ya. Ya berpikir, karena gini, apapun yang memang kamu sering ulang-ulangi dibuat dominan kan, itu yang akan terwujud secara cepat ya. Tentu kalau aku biasanya robotik tuh nggak hanya yang spesifik ya, jadi di-combine gitu loh, self concept sama yang spesifik gitu, 2-4 afirmasi aja biasanya. Atau misalnya kalau misalnya aku udah ngelakuin sesi self concept ya, biasanya aku udah aja robotik gitu, lagi kepikiran tentang pasangan dulu ya, udah itu selesai ya udah serahin gitu ya, serahin sama Allah gimana caranya, hasilnya ya udah berkegiatan lagi ya, go about my day gitu ya. Entah aku lagi mau ngapain, mau mandi, mau ngejim, mau makan, bikin konten gitu ya, konsulin orang, packing gitu. Jadi ya tetap ada kegiatan gitu. Jadi setelah melakukan sesi itu ya dilepaskan, kalau misalnya masih kepikiran ya diarahin lagi, ya itulah gunanya robot
robotik yang benar gitu loh ya. Dan semuanya sebenarnya kalau contoh-contoh afirmasi udah aku jelasin juga ya sama teman-teman. Intinya bikin afirmasi itu kan berpikir dari versi kamu sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan, bener gak sih? Dan afirmasi itu adalah pikiran kamu sendiri, makanya kamu gak bisa bohong sama aku ya. Pikiran kamu gimana, nah, itu afirmasi kamu. Makanya sadar diri aja kalau misalnya kamu belum mendapatkan yang kamu inginkan, sedisiplin apa sih kamu mengarahkan pikiran kamu. Apakah kamu masih mengentertain apa yang kamu inginkan belum kamu dapatkan, atau di pikiran kamu kok belum dapet ya, fokus kamu kemana? Ya nggak sih, kamu entertainnya apa, positif atau negatif, punya atau enggak? Ya kan cuma 2 pilihan, punya atau enggak gitu loh ya, yakin atau enggak ya kan gitu. Terus nanti dibilangnya obses, makanya belajar dulu ilmu otak, bener gak sih? Otak kamu itu akan familiar dengan yang namanya repetisi ya, terus dilakukan gitu loh ya gak sih? Yang gak mesti harus 24/7 ya, satu hari berapa sesi misalkan kayak gitu. Kalau pengen lebih cepat kan nih udah dikasih tahu lagi gimana biar lebih cepat, bener gak? Daripada kamu panik, kok jangan-jangan gagal nih, mending afirmasi, mending dirobotikin gitu ya. Aku udah ini itu terserah lah kalian maunya apa gitu ya. Udah kejual mobil 10, udah kejual rumah 10 ya kalau misalnya agent ya nggak sih? Atau seneng banget udah punya uang sekian gitu loh. Atau enggak akhirnya aku udah bisa kesini, udah bisa kesono, akhirnya kita udah balikan lagi, akhirnya aku udah nikah, terserah ya nggak sih gitu. Jadi itu robotik yang benar ya gitu. Dan kamu benar-benar challenge diri kamu sendiri, disiplin sama diri kamu sendiri bahwa kamu itu nggak akan keganggu. Itu gunanya robotik itu biar kamu tuh nggak ke distract sama 3D. Terus kalau misalnya masih ke distract sama 3D, kalau aku pribadi nggak langsung robotik. Kalau aku pribadi ya, karena kan setiap orang ngajar beda-beda ya. Kalau aku biasanya pelepasan dulu sampai agak enak gitu ya, perasaan aku udah robotikin lagi. Mulai dari apa? Mulai dari yang memang aku inginkan, yang nggak terlalu banyak hambatan aku rasanya ya gitu. Hambatan itu kan rasa ragu, nggak mungkin deh ya, negatif attachment lainnya gitu loh ya gitu. Kalau misalnya udah agak enak berpikir tentang yang aku inginkan, aku biasanya hajar terus gitu ya. Atau misalnya kalau lagi mode cegil ya, hajar aja langsung gitu ya. Siapa bilang, kan kita punya teknik itu ya, siapa bilang aku belum dapetin yang aku inginkan, aku udah punya ini gitu ya. Siapa bilang aku putus, halu ini 3D ya kan. Karena kita tahu kan kalau misalnya manifestasi itu inner world creates outer world. Benar? Ya, apa yang kamu katakan berulang kali di dalam diri kalian ya, inner conversation kamu ya akan terlihat nantinya di 3D-nya. Makanya kalau misalnya 3D tidak sesuai dengan yang kamu inginkan, ya nggak usah panik. Itu kan buatan kamu sebelumnya. Ya kalau misalnya nggak mau itu lagi, lepaskan. Gak peduli gitu dong. Pasti udah basi gitu ya. Apa sih 3D gitu kan, ngajak main mulu, gue gak mau main gitu ya. Gue maunya main sama yang baru. Cielah apa, gue yang terbaru dong gitu ya. Gue gak mau gue yang dulu cancel delete diinjak-injak. Siapa itu ya, dia mah udah mati terkubur misalkan kayak gitu ya. Ini adalah kebangkitan aku yang baru gitu loh. Aku jadi orang yang baru, versi terbaru 2.0 nya aku. Handphone aja di upgrade, masa kamu gak di upgrade ya gak sih gitu ya. Jadi di challenge gitu loh ya. Kalau misalnya pengen lebih cepat ya kamu masukin lah di si robotic affirmationnya itu bahwa manifestasi kamu itu selalu cepat ya, kamu udah dapetin yang kamu inginkan. Jadi di combine self concept dan yang spesifik, biasanya kayak gitu ya. Hope this answers your question gitu ya, tentang robotic affirming atau tentang persisting atau law of apa sih yang tadi dibilang itu ya, effortless apa non resistance ya. Jadi kalau non resistance itu cari pikiran-pikiran baru yang tidak terlalu memberikan rasa yang tidak menyenangkan tuh ya. Path of less resistance ya, least resistance lah bahasanya kayak gitu ya. Atau misalnya effortless ya. Kalau misalnya effortless tuh gimana ya, you create in here ya, kamu benar-benar ngebuatnya di dalam gitu. Kebayang gak sih kalau misalnya aku harus effort, gila cowok gue di luar gitu ya, di Eropa, gue harus bolak-balik gitu Eropa Indonesia ya, effort banget. Nah itu, jadi kita nggak usah istilahnya kalau kata orang not even lifting your finger gitu loh, boom terwujud, I snap it and boom terjadi gitu. Karena asumsi itu sebenarnya instan ya.
untuk mengasumsikan sesuatu kan tidak butuh waktu. Ya, what you assume is true for you will be true for you. So assume the best for you and you will get the best in your life. Bye bye. Mwah.